kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Jangan Ragukan Janji Tuhan. Kita akan sama-sama membuka di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-140. Di situ dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Manusia sangat mudah untuk berjanji, tetapi sulit untuk menepati janjinya. Sehingga banyak orang yang kecewa karena orang yang diharapkan tidak menepati janjinya. Yang menjadi pertanyaannya pada saat ini, bagaimana kalau Tuhan yang berjanji bagi kehidupan kita? Firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9a, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Bahkan di dalam Mazmur 12 ayatnya yang ke-7, di situ dikatakan janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji 7 kali kemurnian dalam dapur peleburan di tanah. Ternyata kalau Tuhan yang berjanji, Tuhan tidak akan pernah lalai untuk menepati setiap janjinya. Bahkan janji Tuhan itu dikatakan, apakah kita masih ragu dengan janji Tuhan? Di saat kita menghadapi masa-masa yang sulit, entah itu dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tangga kita, dalam pendidikan kita, dalam perkuliahan kita, kadangkala kita sudah mulai ragu dengan janji Tuhan. Dan apa yang kita lakukan? Kita fokus dengan keadaan yang kita hadapi atau kita alami pada saat ini. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati oleh Tuhan, jangan melihat seberapa besar persoalan yang kita hadapi, tetapi kita lihat dengan mata iman kita betapa besar kuasa Tuhan dan kemampuan Tuhan untuk menolong setiap kita. Karena kuasa Tuhan atau kuasanya sungguh tak terbatas untuk menolong setiap kehidupan kita. Dalam perjalanan kehidupan kita, mungkin saat ini kita sedang bergumul dalam masalah ekonomi. Tetapi pada saat ini kita mau berkata bahwa kita mau tetap pegang firman Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayatnya yang ke-19 di situ dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Ketika kita menghadapi masalah ekonomi, Tuhan berjanji bahwa Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Bahkan mungkin saat ini kita sedang merasakan yang namanya ketakutan. Di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat di situ dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Ketika kita merasa takut, di sini dikatakan bahwa Tuhan yang selalu berserta dalam setiap kehidupan kita. Bahkan mungkin saat ini kita sedang bergumul dengan sakit penyakit yang kita alami. Dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-24 bagian yang terakhir di situ dikatakan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Puji Tuhan, ketika Tuhan selalu ada bersama-sama dalam kehidupan kita, Dia yang akan selalu menyertai kehidupan kita. Walaupun keadaan kita mengalami kesulitan, kita percaya bahwa Tuhan yang selalu menolong kita, Tuhan yang selalu menyertai kita. Bahkan ketika kita merasa sakit atau kita sakit pada saat ini, di situ bilur-bilur Tuhan sanggup menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Puji Tuhan, kuasa firman itu sangat dahsyat. Bahkan janji firman Tuhan itu sangat teruji. Oleh sebab itu, pada saat ini, mari jangan pernah kita ragukan janji Tuhan. Karena ketika Tuhan berjanji, Dia pasti akan menepati setiap janjinya. Asalkan kita mau tetap percaya dan berpegang pada setiap janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan.
Pada pagi hari ini sungguh kami bersyukur buat kasih setiamu yang Engkau selalu nyatakan dalam kehidupan kami. Terlebih kami bersyukur Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini, yang mengajarkan dalam setiap kehidupan kami untuk kami mau tetap terus berpegang pada setiap janji-janji firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami percaya akan setiap janji-Mu Tuhan, di situ Engkau akan nyatakan dalam setiap kehidupan kami apa yang menjadi janji-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, biarlah kebenaran firman-Mu ini Tuhan bukan saja sekadar kami dengar, tetapi kami mau melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami mau tetap serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau yang akan menolong bangsa kami, terlebih Engkau yang akan memulihkan bangsa kami, bahkan memberkati bangsa kami. Kami tahu kami menghadapi masa-masa yang sulit dengan keadaan yang ada Tuhan, tetapi kami percaya Tuhan, kuasa-Mu lebih besar dari segala-galanya yang sanggup mengatasi persoalan yang dialami oleh bangsa kami Tuhan. Bahkan pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan seluruh jajarannya yang ada Tuhan, mulai yang tertinggi sampai yang terendah, kiranya Engkau yang akan senantiasa memberkati kehidupan mereka. Biarlah hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun atas setiap kehidupan mereka. Terlebih roh takut akan Engkau taruh juga dalam setiap kehidupan mereka, agar ketika mereka menjalankan setiap pekerjaan mereka Tuhan, mereka bisa menjalankannya Tuhan sesuai seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Bahkan berdoa juga Tuhan bagi setiap orang yang bekerja di garda terdepan untuk menangani orang-orang yang sakit, orang-orang yang terinfeksi oleh COVID-19 Tuhan. Kami mau berdoa kiranya juga Engkau yang akan senantiasa menolong kehidupan mereka, memberkati juga kehidupan mereka. Biarlah damai, sejahtera Engkau anugerahkan dalam kehidupan mereka. Bahkan berdoa juga Tuhan bagi orang-orang yang sudah terinfeksi oleh COVID-19. Kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap kehidupan mereka, memulihkan setiap kehidupan mereka. Kami percaya kesembuhan, mujizat yang daripada-Mu terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Bahkan kami juga mau berdoa Tuhan bagi setiap jemaat Tuhan yang ada di GPDI Jateng Temanggung, dimanapun mereka berada, kiranya Engkau yang akan senantiasa menyertai kehidupan mereka, memberkati juga kehidupan mereka. Apapun yang menjadi pekerjaan, usaha, mata pencarian yang mereka kerjakan, kiranya Engkau yang akan buat segala sesuatunya berhasil Tuhan. Terima kasih Bapa. Bahkan mungkin ada di antara mereka yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, kami mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau yang akan menjamah setiap sakit penyakit yang mereka alami. Bahkan ada di antara mereka yang saat ini mengalami masalah dan persoalan, kiranya Engkau yang akan tetap terus bersama-sama dalam kehidupan mereka, memberikan jalan terbaik bagi setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kehidupan kami di sepanjang hari ini kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala aktivitas yang kami kerjakan Tuhan, kami tahu Engkau Allah yang tetap terus bersama-sama dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami mau melangkah di hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.